Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Finansial teknologi mengubah sistem menjadi lebih praktis. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yakni sejarah finansial teknologi atau bisa dibilang vintage. Vintage di dunia digital diawali dengan kemajuan teknologi di bidang keuangan, perkembangan komputer serta jaringan internet di tahun 1966 ke atas membuka peluang besar bagi para pengusaha finansial untuk mengembangkan bisnis mereka secara global. Di era 1980-an, bank mulai menggunakan sistem pencatatan data yang mudah diakses melalui komputer. Dari sinilah benih-benih vintage mulai muncul di back office bank serta fasilitas permodalan lainnya. Di tahun 1998, E-Trade membawa vintage menuju arah yang lebih terang dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk investor. Berkat pertumbuhan internet di tahun 1990-an, modal finansial E-Trade semakin ramai digunakan. Salah satunya adalah situs brokerage saham online yang memudahkan investor untuk menanamkan modal mereka. Kemunculan internet sangat mempengaruhi munculnya vintage, terutama pada bidang perbankan. Tahun 1998 adalah saat di mana bank mulai mengenalkan online banking untuk para nasabahnya. Vintage pun menjadi semakin mudah digunakan masyarakat luas, juga makin dikenal pembayaran yang praktis dan jauh berbeda dengan metode pembayaran vintage semakin gencar. Layanan finansial yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi dan software dapat dengan mudah diraih dengan vintage. 43 dunia perbankan mulai memperluas penggunaan vintage untuk mempermudah metode pembayaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnuriati. Saya akan membahas poin kece, yaitu perkembangan vintage di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan terbesar keempat di dunia, Indonesia merupakan pasar besar bagi vintage. Menurut Indonesia Vintage Association atau IVA, jumlah pemain vintage di Indonesia tumbuh menjadi 78% pada tahun 2015 sampai tahun 2016. Sampai November 2016, IVA mencatat sekitar 135 hingga 140 perusahaan startup yang terdata. Kehadiran vintage Indonesia diperkuat dengan momentum bertambahnya jumlah middle class and affluent consumer atau MAC yang diprediksi oleh Boston Consulting Group atau BSG akan melonjak dari 74 juta orang pada tahun 2013 menjadi 141 juta orang pada tahun 2020. MAC merupakan kelompok masyarakat yang secara sosial ekonomi akan mulai menggunakan uangnya antara lain untuk kebutuhan rumah tangga, kendaraan, dan layanan keuangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi, yakni dasar hukum vintage. Peranan OJK sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 2011. OJK menyiapkan sejumlah aturan yang mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha di sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi atau disebut financial technology atau vintage. OJK membentuk tim pengembangan inovasi digital ekonomi dan keuangan yang
terdiri dari gabungan sejumlah satuan kerja di OJK untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan fintech dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Rahmania Aziza. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Dina Mayarianti, yaitu yang kedua yaitu ada peran Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia ditugaskan selaku otoritas sistem pembayaran mengambil inisiatif guna memastikan tren pertumbuhan fintech dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, tidak menciptakan gejolak pada sistem keuangan, dan senantiasa didukung kerangka yang memadai. Bank Indonesia juga terus mengikuti dan mendalami perkembangan inovasi teknologi pada layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh fintech. Dengan pesatnya pertumbuhan yang terjadi, regulasi seharusnya tidak mendahului inovasi. Yang ketiga itu sendiri yaitu ada peran DSN MUI, yaitu yang pertama ada fatwa tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, di mana di aturan fatwa nomor 117 DSN MUI garing 9 tahun 2018 yaitu memuat banyak subpokok, yang salah satunya yaitu tentang fatwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu penyelenggaraan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi dengan penerima pembiayaan dalam kerangka akad pembiayaan melalui sistem elektronik dan menggunakan jaringan internet. Nah, untuk yang kedua itu sendiri yaitu fatwa tentang uang elektronik syariah, di mana dijelaskan dalam aturan yaitu fatwa nomor 116 garing DSN MUI garing 9 tahun 2017 tentang uang elektronik, di mana uang elektronik syariah yaitu mengatur dan memperjelas kedudukan pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Naili Rosdian Ahyani, NIM 2005020003. Saya akan melanjutkan materi dari model-model fintech. Terdapat model-model fintech di Indonesia, yakni 1. Manajemen aset, 2. Crowdfunding, 3. e-money, 4. Insurance, 5. P2P lending, 6. Payment gateway, 7. Remittance, 8. Securities. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuratun Rifka, NIM 200502012. Di sini saya akan melanjutkan materi pada bagian F, mekanisme finansial teknologi. Konsep finansial teknologi merupakan bentuk adaptasi dari perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang keuangan. Awal mula teknologi ini dimulai dengan istilah startup. Startup masih merupakan konsep tentang model bisnis yang masih dalam rangka uji coba, sedangkan finansial teknologi merupakan hasil jadinya. Dengan adanya perkembangan ini, maka diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis dibandingkan dengan transaksi keuangan yang tradisional. Selanjutnya, peluang fintech bagi perbankan syariah. Di antaranya, kehadiran fintech akan mendorong perbankan untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi. Pasalnya, langkah ini dapat memangkas biaya perbankan hingga sekitar 30%. Sedangkan dari sisi pendapatan akan bertambah karena kehadiran produk inovatif baru dan model bisnis yang inovatif. Selain itu, peluang fintech bagi perbankan syariah yaitu memudahkan transaksi untuk nasabah, dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan di mana saja, dapat meminjam dana dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nasiah, NIM 2005020009, akan melanjutkan materi H. Tantangan fintech bagi perbankan. Tantangan adalah ajakan berkelahi, hal atau objek yang menggugah
tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, rangsangan, hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk mengunggah kemampuan. Tantangan vintage bagi perbankan merupakan suatu inovasi yang hadir dalam dunia teknologi yang dapat mengancam bank syariah. Tantangan vintage bagi perbankan syariah dapat berupa peralihan pangsa pasar yang semula melakukan transaksi dengan lembaga keuangan menjadi transaksi berbasis teknologi yang